Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kepireng kok sebelah kiri nih, si sebelah kanan tidak terdengar suaranya. Kula ambali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngeten iki kompak. Suami dengan istri harus kompak. Jamaah Aisyah kalih Muhammadiyah juga harus kompak. Karena memang calon-calon penghuni surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil karimil mananir rahimir rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ala dawam. Wa ashkuruhu ala al-khairi wal in'am. Wa atubu ilaihi minadh dhunubi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mursalin. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wonten narsanipun Bapak Sigit Purwanto selaku PDM ingkang kula hormati, wonten arsanipun segenap pimpinan cabang, wabil khusus Pak Hudi bersama jajarannya, wonten arsanipun Ibu-ibu Aisyah, pemuda Kokam lan sedaya jamaah pengaosan kuliah subuh PCM Paraan ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah. Langkung rumiyin sumangga kita hanyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun. Katiti enjang menika kita sedaya waget makempal wonten panggenan yang terbaik di dunia, yaitu di masjidnya Allah. Mudah-mudahan langkah kita, aktivitas kita pagi hari ini betul-betul mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salajengipun alhamdulillah ugi kula saged sowan ngabiyantara wonten ngarsa dalem, ngarsa panjenengan sedaya ngarsa dalem. Niki kek latihan basa Jawa dados nggih. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, biasanya saya muncul di Masjid Al-Manar itu di bulan Ramadan. Karena memang saya namanya Ramadan, terus dimunculkan dipanggil, didangu kapurih matur wonten masjid menika biasanipun wulan Ramadan. Ananging menika
Saderengipun wulan Ramadan. Kalau wingi kalau wau sampun dipun ngendikaaken kurang 122 hari datang yang namanya nama saya. Mari kita rindukan, dan untuk mengenang supaya tidak terlalu rindu ya bertemu dulu dengan Ramadan. Tidak usah memperkenalkan, saya sudah terkenal. Dari Tembara, nggih, sampun. Selajengipun alhamdulillah betul pagi hari ini kita bisa berkumpul, tapi ini agak jomplang ya. Yang sebelah kiri banyak, yang sebelah kanan sedikit. Atau jumlahnya di bawah yang sebelah kiri. Padahal kalau hadisnya itu hadisnya Rasulullah itu bahkan ya di neraka itu yang terbanyak adalah kaum Hawa. Kaum Hawa itu yang terbanyak. Tapi di sini berbeda. Mudah-mudahan yang terbanyak di sini adalah kaum Hawa yang di surga. Allahumma amin. Kalau kaum Hawa aja sudah terbanyak di surga, mosok yang kaum lelaki kok tidak gitu ya. Karena ar-rijalu qawamu na'alan nisa kan ngoten nggih. Nah, mudah-mudahan betul-betul di sini ya. Ini berarti semakin regeng ya, makmur memakmurkan. Dalam rangka juga tidak hanya wujud syukur, tetapi dalam rangka apa? Dalam rangka membiasakan sesuatu yang baik. Sebuah kebaikan itu dinyatakan itu bernilai kebaikan jika dilakukan terus menerus, alias menjadi kebiasaan. Bahkan ya, kejelekan, kemaksiatan yang tidak dilakukan lagi itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak dilakukan lagi. Paham? Mencuri itu lebih baik, lebih jelek daripada tolabul ilmi. Tetapi mencuri itu bisa bernilai lebih baik ketika mencuri sekali terus taubat. Itu lebih baik daripada ngaji ning terus selanjutnya tobat. Tobat ngaji. Ono tobat ngaji. Ngaji kok taubat. Ngaji yang diterima oleh Allah itu ngajinya yang terus menerus. Salat yang diterima oleh Allah itu adalah salat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Rasulullah ya terus menerus. Sudah menjadi kebiasaan. Ketika masih hanya spontanitas, itu masih dipertanyakan keimanannya. Maka kembali Imam Ghazali ngendikakan la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Pun niku kula nek prologi kataan mangke materi mboten rampung. Salajengipun monggo langsung ting materi mawon. Niki kinten-kinten pun nate dipun ngendikaaken dening Mubalik. Sampun? Belum? Oh ya. Tema hari ini temanya melangit dan juga membumi. Dan unsur manusia itu memang diciptakan dari dua unsur, ada unsur langit, ada unsur bumi. Roh itu dari langit, bumi ya kita dari tanah. Ya. Lah kalau malaikat itu unsurnya hanya unsur langit saja sehingga nggak punya nafsu, ya, nggak punya nafsu. Nah kita manusia diciptakan oleh Allah dari unsur langit dan juga ada unsur bumi.
Mari kita kaji bersama. Saya mengkaji 2 hadis saja dari yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Tema kita pagi hari ini tips dicintai di langit dan di bumi. Tips dicintai di langit dan di bumi. Apa ada orang yang dicintai di langit dan di bumi? Bu, Bapak, apakah ada orang yang dicintai di langit dan di bumi? Terus pertanyaan berikutnya, apakah di langit itu ada makhluk? Kok sampai di situ temanya dicintai di langit dan di bumi? Kalau di bumi jelas nih kita ngriki mawon ka makhluke kathah. Ada tidak kira-kira yang dicintai kinten-kinten pundi tiange? Ting sebelah kanan apa ting sebelah kiri? Sing ngajeng mboten nggih. Ada, jelas ada. Siapa itu? Jelas pertama para rasul. Para rasul itu pasti dicintai oleh Allah dan rasul, dicintai di langit dan di bumi. Nah, kita yang kadang-kadang banyak berbuat maksiat ini gitu ya, kira-kira bisa tidak dicintai di langit dan di bumi? Insya Allah niku 99,99%. Berdasarkan hadis yang saya tayangkan di sini, ya, ternyata manusia pada umumnya bisa memiliki potensi dicintai di langit dan di bumi. Berdasarkan hadis ini, mari kita cermati bersama. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kalau Bapak Ibu mengenal Abu Hurairah, lebih kuat lagi ya dalam memahami hadis itu. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Karena memang Abu Hurairah itu aslinya bukan namanya Abu Hurairah. Nengintil terus Rasulullah. Kemana saja membantu, selalu mengiringi Rasulullah tindak dalam beraktivitas kehidupan, baik berdakwah maupun melakukan kegiatan sosial, bahkan termasuk kegiatan keluarga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Sabdanya bagaimana? Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqal inni uhibbu fulanan fa ahibbah qala fayuhibbuhu Jibril. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba, jika mencintai, abdan, seorang hamba. Hamba niku saged A, saged B, saged C, saged D, dumugi Z. Dumugi Z. Enten sing penyanyi niku Maggie Z. Ternyata Maggie niku gadah family 26. Lah niku Maggie Z niku Maggie yang terakhir. Bagi yang terakhir.
Kula nggih mireng niku tiyang ingkang ngendika. Wangsul dumateng. Jadi ngetikanipun Rasulullah, innallaha idza ahabba 'abdan, jika Allah itu mencintai seorang hamba, bisa wanita, bisa perempuan, bisa sepuh, bisa enom, bisa rada enom malih ya. Niku jadi semua di sini punya potensi untuk dicintai oleh Allah. Cuma persoalannya kita nanti berusaha mencintai, bagaimana berupaya untuk dicintai Allah atau tidak. Bapak, ibu-ibu mesti berusaha dicintai bapak-bapak, gitu. Bapak-bapak berusaha mencintai ibu. Lah ngendikanipun Allah, ngendikanipun Rasulullah, ketika Allah itu sudah mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah itu memanggil malaikat Jibril. Kapurih napa? Begitu malaikat Jibril sampun ngadep ngabiyantara wonten ngarsa dalem Allah. Lah niki ngadepipun wonten surat Al-Ma'arij dipun sebataken ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Allah. Allah. Pun boten enten tuntunan cukup. Ya. Ta'rujul malaikatu, para malaikat warruhu menawi sowan ngabiyantara wonten ngarsa dalem Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi ngadep wonten ngarsa dalem Allah menika fi yaumin ing dalem sedinane, ing dalem sedinane miqdaruhu khamsina alfasana, ing dalem sedinane perjalanan adep sowan ngabiyantara wonten ngarsa dalem Allah menika memerlukan waktu sehari, dalam sehari itu dalam perhitungan manusia khamsina alfasana. Khamsin niku napa? Pinten? 50. Bahasa Arab niku gampang kok. Khamsun niku 5. Ya, khamsin niku puluh-puluhan. Ya. Dados 50 tahun. Dalam sehari sowan ngabiyantara kok 50 tahun niku njur cara hitungane menungso niku jarakipun pinten? Juta kilo. Ya Allah. Neng yang namanya malaikat karena sudah diberi kekuatan oleh Allah ya bisa. Cuma ini ibroh bagi kita. Ya. Ibroh bagi kita berarti langitnya ya sampai ke hadapan Allah itu ya luar biasa jauhnya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Lah ngendikanipun juga para ulama, langit yang langit 7 ini, tingkat 7 kan? Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. 7 tingkat. Tiap tingkat itu ada makhluknya. Kiambak nate nitih turonggo, napa kok turonggo? Pesawat menika tasih teng langit pinten? Itu masih 1. Niku tasih kedap-kedip muga-muga aman, selamat, astagfirullah ngoten ta? Ya Allah, ternyata kok Rasulullah pun dugi langit 7. Rasulullah sudah sampai. Dan ngendikanipun para ulama, ya, itu tiap 4 jari itu fiha malak, ada malaikat. Ada malaikat berarti teng langit menika kathah makhlukipun Allah. Teng ayat yang lain wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu.
Tidak ada yang tahu jumlah tentaranya Allah kecuali Allah. Jadi ya kalau ada pertinyiin pertunyuun di langit ada makhluk tidak? Ada. Ya. Ada. Dan banyak sekali. Lah ngendikanipun Allah, jika Allah itu mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Terus ngendikanipun Allah, napa? Inni uhibbu fulanan. Saya sungguh telah mencintai kepada seseorang itu. Lalu perintahnya Allah bagaimana? Fa'ahibbah, maka cintailah dia. Otomatis kalau dia sudah dicintai oleh Allah, maka akan dicintai oleh malaikat Jibril. Salajengipun qala fayuhibbuhu Jibril. Maka Rasulullah ngendika, maka Jibril kemudian mencintainya. Jelas. Karena itu perintah Allah. Lah, setelah malaikat Jibril menika mencintai seseorang yang telah dicintai oleh Allah itu, tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Langit tadi ada 7 tingkatan. Ngendikanipun ulama, tiap 4 jari maudhi'i arba'ati asabi fiha malak. Setiap 4 jari ada malaikat. Berarti umpek-umpekan. Lah ini ketika itu maka summa yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit, warga langit. Fayaqul, maka kemudian malaikat Jibril berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu fulanan, Allah telah mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu, maka cintailah dia. Kira-kira mencintai enggak penduduk dunia? Maka di situ fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit itu mencintainya. Qala summa yudha'u, lah niki. Qala, kemudian Rasulullah bersabda lagi, summa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Kemudian orang yang dicintai oleh Allah, oleh malaikat Jibril, oleh para warga langit itu dicintai, diterima di muka bumi. Diterima di muka bumi. Artinya apa? Di dunia juga banyak yang suka, banyak yang mencintainya, tidak malah menjadi apa? Menjadi, kalau pohon itu ada benalunya, tidak menjadi benalu, tapi diterima. Rasulullah itu dihormati, disegani oleh musuh, disayangi oleh semua manusia. Luar biasa ini. Nah, karena apa? Karena sudah dicintai oleh Allah, oleh malaikat Jibril, oleh penduduk langit. Sehingga apa? Di dunia dicintai oleh juga manusia. Lah pertinyi ini itu kan kita juga sudah seperti itu atau belum? Wong kalih garwane bentikan terus, kalih putra bentikan terus. Ada pertanyaan itu. Jangan-jangan tidak dicintai oleh Allah. Artinya apa? Tidak bisa menyelesaikan persoalan di keluarga, di RT, tidak bisa beradaptasi, tidak bisa berkontribusi. Itu ada pertanyaan juga itu. Kalau kebetulan lingkungannya itu banyak maksiat, itu oke, iya kan? Tetapi kalau di lingkungan yang sama-sama
mayoritas muslim gitu ya. Kok ternyata kita masih dipertanyakan keberadaan kita itu jangan-jangan kita jangan mboten sambel-sambel niku. Jangan tetap kita harus khawatir supaya apa? Ada peningkatan. Nah, salajengipun perlu saya bacakan hadisnya. Wa idza abghadha abdan, dan jika Allah itu membenci seorang hamba, da'a Jibril, juga memanggil malaikat Jibril. Bahwa Allah membenci seseorang maka bencilah. Ning bencine malaikat niku benten kalih bencine tiang. Nggih to. Nek tiang niku nek benci pedhukan melengos. Nggih to. Ya. Allah itu tetap semua ya. Yang namanya manusia itu diberi rezeki semua, muslim non muslim diberi. Yang penting dia kerja. Ketika tidak kerja nggak diberi. Itulah namanya rahmannya Allah. Tapi kalau manusia, pokoknya walaupun kadang-kadang manusia itu tidak mau sujud kepadanya, tetap Allah memberi. Tapi kalau manusia, ono masalah sithik, satik ya. Gawat niki, monggo menika itu olah hati, olah rasa, nggih leres. Ya. Maka termasuk jika seorang hamba itu dibenci oleh Allah, juga Allah memanggil malaikat Jibril. Setelah itu malaikat Jibril memanggil penduduk langit untuk membencinya. Lah, di akhir hadis itu, summa tudau lahul baghdha'u fil ard. Kemudian di muka bumi juga tidak diterima. Nah, kita berharap kita semua termasuk kula dicintai oleh Allah. Lah, bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah yang akhirnya akan dicintai di langit dan di bumi? Masih 30 menit kan? Nah, hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ya. Ngendikanipun qala, Allah ngendika, man ada li waliyan, sing sapa wonge musuhi waliku, faqad adzantuhu, maka sungguh aku telah mengumumkan genderang perang kepadanya. Kinten-kinten niki pripun maknanipun? Wonten ing awal hadis menika Allah ngendikaaken, kalau ada walinya Allah kok dimusuhi, kok disakiti, kok ditekan, kok diintimidasi, ya. Maka ngendikanipun Allah, faqad adzantu, maka sungguh aku telah menyatakan perang kepadanya. Kinten-kinten menang mboten? Ya. Lah, pertanyaannya itu, yang namanya wali niku sinten? Wali kula nak teng SD niku nate ya, ada tayangan film niku yang namanya wali iso nyulap. Wah, napa nika? Wah, napa nika? Sing tok damel buka waktu Ramadan menika. Ah, kolang-kaling dadi emas. Godhong dadi duit. Sehingga masih mencengkram di sini ini. Oh, berarti seorang wali itu memiliki kekuatan yang luar biasa.
Nah, ini menurut saya yang perlu dicermati. Wali itu siapa? Bisakah kita menjadi wali? Tanggane kula enten kiwa niku walimin, kiri walidah. Walimin kali walidah. Kebetulan juga menjadi wali santri. Wali santri. Wali itu dari kata wilayah, al-wilayah. Wilayah itu apa toh? Punya kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Kedekatan dengan Allah. Jadi yang namanya wali itu adalah orang yang memiliki amalan yang baik, amalan yang di luar pada manusia pada umumnya, sehingga dia memiliki kedekatan yang sangat-sangat dekat kepada Allah. Ini wali, maka kan Indonesia wilayahnya mana? Itu ambil dari bahasa Arab. Ya, al-wilayah itu adalah kedekatan. Jadi wilayah Aceh, wilayah berarti kalau pengertian di dalam bahasa Indonesia itu kan daerah. Ya. Tapi kalau wilayah dalam bahasa Arab itu adalah kedekatan. Kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan kepada Allah. Sehingga gigih memegang akidahnya dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini namanya wali. Lah kalau di sini wali pengertiannya dulu SD wah sing memiliki apa? Kekuatan luar biasa. Manusia itu nggak punya kekuatan. Kandekan itu memiliki kekuatan itu adalah seizin Allah. Maka orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenarannya dan selalu dekat kepada Allah memang ketika menghadapi bahaya-bahaya itu akan selalu ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad coba bayangkan. Saya nggak bisa membayangkan itu. Ketika sudah berupaya dipengaruhi suruh berhenti berdakwah dengan cara mau disuruh memilih wanita tercantik di Arab. Rasulullah tidak bergeming, iya kan? Ditawari dah jadi presiden, tidak mau. Diberi harta yang banyak, tidak mau. Bahkan andaikan engkau bisa menaruh matahari di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, maka saya tidak pernah akan berhenti berdakwah. Itu Rasulullah. Saya bayangkan ketika itu kok saya ada, kira-kira berpihak kepada Rasulullah atau orang yang paling banyak? Kira-kira. Iya kan? Ya. Akhirnya diintimidasi, ditekan supaya tidak bisa bergerak dakwahnya. Ya. Sampai akhirnya apa? Mengumpulkan algojo dari seluruh kabilah untuk membunuh Rasulullah. Kenapa dikumpulkan seluruh kabilah? Kabilah itu supaya apa? Nanti ketika membunuh itu tidak terus salah satu kabilah yang disalahkan. Tetapi apa? Semua kabilah. Bapak Ibu membayangkan Rasulullah tidur di rumah kecil, gitu ya. Terus algojo dari seluruh kabilah digerakkan, terus mengepung itu, gitu ya. Kira-kira kalau hitung-hitungan manusia kira-kira selamat enggak? Tidak. Ternyata apa ya Allah? Ya kan? Yang singkat cerita akhirnya yang tidur di kamar tidur beliau itu sahabat Ali, ya kan? Ya, Ali suruh tidur di situ. Andaikan saya masih muda kira-kira mau enggak ya? Ini juga ujian iman, ya enggak? Karena jelas taruhannya nyawa, dan Ali mau sami'na wa atokna ya Rasulullah. Ya, lapis berapa di luar itu, tapi ternyata apa? Ya, kehendak Allah, Nabi Muhammad selamat, bisa keluar dari rumah itu dan tidak ada satupun yang lihat Rasulullah. Ini bukan Rasulullah terus wah memiliki, tapi apa?
kehebatan, iso ngilmu ngilang, mboten. Tetapi apa? Itu adalah ditolong oleh Allah. Selamat Rasulullah. Walaupun akhirnya prosesnya hijrah ke Madinah, dikejar-kejar. Wah, nek cerita niku setahun mboten rampung. Sirah Nabawi kan ngoten. Nabi Musa juga demikian ketika menghadapi para pembesar ahli sihir, sihir ahli sihirnya Fir'aun itu dia itu ya keder juga. Wah, saya harus bagaimana? Nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kemampuan ahli sihir juga, ilmu sihir, tapi apa? Karena walinya oleh Allah, maka Allah tolong. Lemparkan tongkat itu, kan begitu. Apa yang terjadi? Tongkat itu bisa melalap habis bikinan ahli sihir, para pembantu Fir'aun. Begitu kejadian seperti itu, ini bukan sihir, ini nyata. Karena apa? Bisa melalap buatan ahli sihir, para ahli sihir Fir'aun. Karena melihat nyata seperti itu, akhirnya beriman, kan gitu. Wah, kalau begitu, ini memang Nabi Musa benar. Saya beriman, amantu bi Rabbi Musa, kan begitu. Lah ketika melihat seperti itu, Fir'aun marah-marah, kan itu. Lah akhirnya, nah sebagian pengikutnya Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa, dan akhirnya ini mau diperangi, kan begitu. Begitu mau diperangi, jelas kekuatannya tidak seimbang, lari, kan begitu. Lari atur strategi. Dikejar terus sampai akhirnya sampai di Laut Merah. Iya. Pun kantun kalih dosa menit lah itu akhirnya selamat Nabi Musa, ini walinya Allah. Ya, bukan tongkatnya yang hebat. Mulane umroh kok nidil tongkate Nabi Musa sing disimpen nang museum, membawa kebahagiaan, barokah. Waduh, ini udah penyelewengan. Kan banyak terjadi kayak gitu. Haji ambil keyakinan batu di sana tak taruh, takkan supaya di rumah gampang le golek rezeki, sing tani dilalai tetanenane ya subur kan ono, sing dagang begitu, sing pejabat karirnya naik. Ini penyelewengan. Kekuatan itu hanya satu dari Allah. Ketika ketika makhluk itu memiliki kekuatan di luar kekuatannya itu ya memang anugerah dari Allah. Karena apa? Ini ngendikanipun Rasulullah, faqad adzantuhu bil harbi. Maka sungguh dia telah saya telah menyatakan perang genderang kepadanya. Lah, supados dados walinipun Allah dos pundi menika? Caranya supaya jadi wali yang akhirnya dicintai di langit dan di bumi, ini di hadis berikutnya menika. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alaih. Pun paham maknanya? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatiku dengan sesuatu yang paling aku cintai. Dan tidaklah seorang hamba itu melakukan sesuatu yang paling aku cintai, dia mimmaftaratu alaih, dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi supaya kita dicintai di langit dan di bumi ini, dan akhirnya menjadi waliullah, ya. Ini cara yang pertama supaya memiliki kedekatan
diri kita kepada Allah dengan baik, maka di situ dengan apa? Melaksanakan yang wajib. Mimmaftaratu alaih, melaksanakan yang wajib. Terus hadis berikutnya, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan hamba itu senantiasa mendekat kepadaku bin nawafil. Napa nawafil? Dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Hatta uhibbahu, maka sehingga aku mencintainya. Jadi supaya dicintai oleh Allah syaratnya ada 2. 1, melaksanakan yang fardu. 2, senantiasa menertibkan amalan-amalan yang sunnah. Lah yang fardu niku kados pundi? Yang fardu itu, yang wajib itu ada yang kepada Allah, juga ada yang kepada manusia. Yang sunnah itu juga ada yang kepada Allah, juga ada yang kepada manusia. Lah dos pundi menawi yang wajib saja boleh. Tetapi kalau ada sunnah, maka itu dalam rangka menghargai, dalam rangka memberikan kesempatan. Memang banyak orang-orang yang ingin melaksanakan sunnah dengan baik, merasa dalam melaksanakan yang fardu itu masih kekurang, masih jauh dari sempurna. Lah yang fardu kepada Allah nopo? Jelas salat. Nopo malih? Puasa Ramadan. Terus zakat. Haji. Haji yang mampu. Pertama salat. Ini sebetulnya jujur itu, manusia itu sholat atau tidak itu tidak nambah kemuliaan bagi Allah, dan tidak mengurangi kemuliaan Allah, tetapi difardukan oleh Allah supaya apa? Manusia itu memiliki kedekatan betul kepada Allah. Dan sebetulnya nilai-nilai dalam sholat itu luar biasa. Lah kinten-kinten kita niku nek nindakaken salat pun rumaos terus cedhak marang Gusti Allah napa mboten? Nek kose aku tak salat sedelo kira-kira niku cerak napa mboten? Kose dinteni aku do sami takziah sak RT, dinteni aku dereng salat ya anu asar, dinteni aku sedelo salat kok sedelo. Kalau merasa pengajian lama dan terasa sebentar, itu merasakan nikmat dalam melaksanakan, mengikuti kegiatan pengajian itu. Salat juga demikian, lama terasa sebentar, itu insya Allah tandanya. Kulo nate matur teng mriki to, Rasulullah niku nate suatu malam hari itu salat sendiri. Begitu salat sendiri, terus Hudzaifah niku ngertos, terus makmum. Rasulullah sholat, terus begitu takbir, terus Fatihah, terus mau suratnya nopo? Ya Allah, suratnya yang diwaos Al-Baqarah, boten trikul, kulwaile, lihat, boten trikul, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Ini kan favorit bagi saya. Ning nek Bapak Ibu mboten niku.
Itu membaca surat Al-Baqarah ketika sudah sampai ayat yang ke-100, Hudzaifah batin, wah Rasulullah paling ruku. Ayat yang ke-100 niku halaman 7 Al-Qur'an Depak Kemenak. Begitu 100 ternyata bayangannya sujud, ternyata tidak rukuk. Oh, sujud diki gini. Rukuk ternyata tidak. Lanjut sampai surat Al-Baqarah terakhir. 286 kan? 6. Lah ketika sampai di situ ternyata nggih mbaten malih Hudzaifah niku. Rasulullah ajeng ruku. Ternyata tidak ruku, lanjut ke surat An-Nisa. Ketika itu Al-Qur'an belum disusun, terus Al-Baqarah, terus Ali Imran kan ngoten. Di dalam hadis itu disebutkan An-Nisa. Begitu An-Nisa selesai, wah Rasulullah ajeng ruku. Ternyata tidak, lanjut Ali Imran. Baru Ali Imran, bukan Al Imran nggih. Kan suratnya pun keluarga Imran kan gitu di situ. Nama suratnya itu keluarga Imran. Ya. Lah itu baru ruku. Ya Allah saya batin, aduh. Apa potongan kaya kula niki. Itu batin Rasulullah itu salatnya demikian, tapi itu salat sendiri mboten jamaah. Nek jamaah ya jamaahe bubar. Men gayane mendarani imame apalane Quran oke, suarane api. Kan ngoten wis macam-macam kan ngoten. Wong kula nggih gadah rencana niku hobinya memang dia kalau salat itu begitu, sehingga apa? Ketika jadi imam ya begitu, tapi akhirnya saya dengar ya kata-kata sumbang. Kata-kata sumbang tentang dia ketika dia ngimami. Ya, nah saya, dia imam, saya menyesuaikan. Ya Allah, sabar. Sabar. Ini dalam rangka dekat kepada Allah. Salat itu bukan karena manusia, dekat kepada Allah. Nah, salatnya kita sudah mendekatkan diri kepada Allah atau belum? Mari kita, ya. Mosok sinau terus sinauan. Ya sabar alhamdulillah, tapi tetap berupaya Allah menghargai proses, bukan tidak hanya menghargai hasil. Allah betul-betul menghargai proses. Karena apa? Ada dalil yang menyebut banyak orang yang sholat tetapi apa? Dengan sholatnya malah jauh dari Allah. Kok tidak dekat? Maka mari, ya, mari yang fardu ini berusaha dilaksanakan dengan sempurna. Insya Allah akan dicintai oleh Allah. Saya tidak akan tentang perbedaan fikih dan lain sebagainya, itu nanti. Tapi yang jelas ini yang terpenting, ketika kita sholat itu sudah merasa dekat kepada Allah atau belum. Ini fardu. Yang pertama sholat, yang kedua yang fardu tetapi kepada manusia napa niku? Fardu tetapi hubungannya dengan manusia. Ya betul sekali. 100 Bu. Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Jelas ngendipun Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ini harus. Kalau ada orang sholatnya udah rajin, ternyata apa? Dengan orang tua berani, ya. Kurang dengan orang tua, kurang menghargai. Dengan orang tua memperlakukan sama dengan orang lain, bahkan malah terbalik, ya kan? Dengan orang lain boso melipit. Nggih toh? Kita jumpai boso itu kan upaya penghormatan, tapi kalau dengan orang tua ngoko. Bapak pun madang, bapak pun madang, gundulmu saya lihat. Ini orang memang Allah yang menciptakan, tetapi proses penciptaannya memang melalui orang tua. Maka di dalam Islam itu ya ukurannya ini wajib kepada Allah dan wajib kepada manusia harus berimbang, iya kan? Nggak bisa sholatnya rajin, tahajudnya nanti ngirikine nanti wah iting.
Ya, ada asarnya neng dengan orang tua. Aduh, sakit dibiarin, ya, nggak pernah dikunjungi. Niki bapak-bapak, ibu-ibu Tasik rata-rata nggih sing gadah tiang sepuh. Monggo niki. Bahkan ada hadis cilekek. Seorang anak yang menjumpai kedua orang tua atau salah satu kok sampai tidak mendapatkan tiket surga. Cilekek. Nek cilekek niki ciloko banget kan itu. Monggo niki. Bahkan di hadis yang lain itu ketika Rasulullah ditanya man ahakun nas, siapakah orang yang paling nomor satukan dari manusia, bi husni sahabati, untuk kami perlakukan dengan perlakuan yang baik, yang paling yang balik. Ngendikanipun Rasulullah bagaimana? Qala ummuka, ibumu. Summaman, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, sampai ibu 3 kali. Baru selanjutnya abuka. Bapak apa? Ampun Mary. Karena memang nilai perjuangan dan nilai pengorbanan terhadap anak mesti banyak ibu. Ning ngoten niku cacakane ora gampang. Termasuk ketika usia sepuh niku lho. Kula nate diwaduli kanca kula niku. Kebetulan baru nikah, terus sudah kerja, terus demu gue. Ora kon aku kon maem. Pripun raosipun? Bedongkol? Marah? Enggak boleh marah, karena apa? Orang tua itu memang sudah berubah. Orang tua itu sudah beda dengan anak-anak. Ya. Sudah banyak lupanya, maka harus kita nek dongkol walaupun mungkin benar ya kan, tetapi itu tetap salah. Tetap itu salah. Terus lain hari juga begitu pulang. Ya. Terus begitu pulang assalamualaikum, istrinya sudah menepuk. Ya Allah, Mas nyun ngapunten, anak ini rewel kabeh telu-telune. Wis tak irisi lomboke brambange sehingga tidak sempat saya masak. Nyun ngapunten Mas, sehingga saya tidak bisa menghidangkan ketika Mas kundur. Batine garwane matur nuwun ora apa-apa, kala-kala tak jajanan ngoten. Ning midanget ibune itu pripun? Bojomu kuwi. Aku yo ngopeni anak 8. Iso ora sampean kok ngono sengsara. Pripun jawabane? Ibu-ibu nek sing nglampahi ngoten-ngoten ajeng bedongkol. Ini juga menghadapi orang tua butuh seni, butuh memahami karakter orang sepuh. Tidak boleh terus yang penting aku bener. Tidak bisa. Ini namanya ya. Nah, niki monggo niki ya. Mari. Maka ketika menjumpai orang tua kita kok sepuh, disyukuri. Pokoknya ojo mirengke sengendikane sing boten eco. Pokoknya sedaya dianggap penak ditotong riki nih. Insyaallah itu akan jadi tiket surga. Pun jam 6 nih kok. Waduh. Oh jam 7 Kayak dugi niku napa? Birrul waliden, yang wajib kepada manusia. Yang wajib kepada manusia yang lain apa? Tidak menyakiti orang lain. Maka ketika Rasulullah ditanya, ya, ayyul muslimina khair? Siapakah orang mukmin muslim yang paling baik? Ngendikanipun apa? Rasulullah, man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi.
hatihi. Orang muslim yang itu lain, itu selamat dari lisan dan tangannya. Tangannya itu mewakili perbuatannya. Monggo niki. Ya. Kalau masih menyakiti, ya, ada tanda tanya. Ini yang wajib aja belum. Akhirnya apa? Ya akan dibenci oleh manusia. Kalau udah dibenci manusia ya karena tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah. Monggo menika. Ya. Maka termasuk hirup pikuk dunia medsos kayak gini ini kita nggak boleh terpengaruh. Jika ada kabar yang belum jelas, itu ya memang harus tabayunkan, ya kan? Jangan asal dapat baca dari medsos kirim. Jangan. Ini jangan kita kirim menyakiti orang lain. Karena apa? Setiap orang muslim itu memiliki martabat. Maka jangan martabatnya diturunkan dengan dibicarakan aibnya, kan begitu. Maka di dalam hadis pernah nanti bulan Ramadan kalau wingi kula aturaken ketika Rasulullah ditanya apakah yang dinamakan ghibah itu wahai Rasulullah? Terus kalau menurut Anda apa? Terus seorang sahabat itu Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Terus sahabat itu berkata, jika saya berkata dan perkataan saya benar, itu apakah termasuk ghibah? Jawabannya iya. Jadi kalau benar itu dibicarakan tidak di hadapannya, dan ketika di hadapannya, andaikan di hadapannya dia tidak suka, maka itu termasuk ghibah. Leres. Mulane kula ajeng mboten hiruk pikuk ijazah termasuk ngoten niku. Pun wis pokoke ndak mengurangi, iya kan? Karena kita memang tidak tahu, ya sudah akhirnya yang seharusnya tidak dipikirkan malah dipikirkan. Pokoknya terkait dengan orang lain hati-hati. Ya, hati-hati ngendikanipun Rasulullah, zikruka akhaka mayakrahu itu namanya ghibah. Menyebut, memperbincangkan sesuatu yang dia jika mendengar itu tidak suka, yakroh, ya, itu termasuk ghibah. Walaupun nyata, tidak nyata namanya fitnah. Napa malih fitnah? Jadi berarti ghibah kali fitnah sami. Kok pun langkung niku dos pundi niku? Dugi jam 8. Berusaha untuk menghindari. Dihindari. Tapi memang kadang-kadang tanggane padu malah betul kayak esuk-esuk gedebak-gedebuk. Nggih. Kula niku riyen kos teng Jogja niku ngajenge niku enten kuliah S2 teng UGM. Tiang Rio nih, tiangnya lah mboten tak sebutke. Wah niku nek dalune bangbung niku lho. Garwane diantemi, ya Allah, ya Allah. Ya. Ning kula ajeng terus nganu paling ya kok ngene ngajak teman-teman. Nah, terus bagaimana mengupayakan berhentinya dia berlaku tidak baik itu supaya berhenti kan mboten malah yo ngumpul di mirengke ngenen. Di video barang. Ya Allah, nggih. Jadi memang harus itu termasuk menjaga lisan itu termasuk fardu terhadap kaum muslimin. Monggo menika yang wajib-wajib kuncinya supaya kita dicintai oleh Allah, ya. Itu berupaya untuk melaksanakan yang wajib baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia, dan juga tertib melaksanakan sunnah, ya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, gitu. Sunnah yang berhubungan dengan Allah apa? Kan ada sholat itu kan ada sholat sunat, gitu. Ada sholat sunatnya, ya. Ada rawatib, ada
sholat malam dan lain sebagainya. Zakat, ada infak, ada sedekah. Tidak hanya zakat dan ngoten. Monggo insya Allah jika itu dilaksanakan, kita bisa menjadi hamba Allah yang dicintai di langit dan di bumi. Terakhir, monggo, ternyata Rasulullah yang jelas-jelas sudah dicintai saja, itu selalu berdoa supaya dicintai oleh Allah. Doanipun monggo sareng-sareng. Nah, niki saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Rasulullah sering melaksanakan ini. Di foto mboten napa. Nggo sareng-sareng. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Bang Suli ping pinten? 3 nggih, 3 nggih Pak. Wong pun langkung nika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Allahumma, ini ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu. Ini kan cinta ya. Nah, cinta tidak dicintai manusia itu kan masih mending kan, tapi kalau nggak dicintai oleh Allah itu ya Allah cilekek. Maka ini perlu didoakan dan perlu diupayakan. Wa hubba may yuhibbuka, dan cintanya orang yang mencintai engkau. Wal amala, dan Allah, ya Allah aku memohon kepadamu amal. Dimudahkan untuk beramal baik yang wajib maupun yang fardu kan ngoten. Alladzi yuballighuni hubbaka, yang mengantarkanku untuk mendapatkan cintamu. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah hubbaka, cinta kepadamu, ahabba ilayya, lebih aku cintai min nafsi, dari diriku sendiri, wa min ahli, dan dari keluargaku, dan dari air yang dingin. Mekaten lan semanten, jika ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan ke peti besi. Jika ada kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi dilaporkan sama Pak Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.